Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Friani dengan NIM 0306192120, mahasiswi semester 5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memberikan apresiasi dan kritik terhadap beberapa karya seni berbentuk lukisan yang ada di atas sini. Baiklah, langsung saja pada lukisan yang pertama. Lukisan pertama ini merupakan pameran tunggal yang berjudul Laku. Laku merupakan karya seni rupa dari seorang seniman bernama Zainal Arifin. Lukisan ini diberi nama Laku karena laku dalam bahasa Melayu berarti terjual. Artinya laris, telah dibeli orang. Laku dalam bahasa Jawa adalah jalan perziarahan di mana seseorang menjalani suatu jalan hidup untuk mengalami pencerahan dan pembebasan batinia. Dalam lukisan ini, Zainal Arifin menampilkan gambar seperti sosok para pejabat, tetapi wajah mereka tertutup langit dan awan. Namun jika diamati dengan jelas, sosok yang dimaksud dari lukisan ini yaitu 7 Presiden Republik Indonesia, di antaranya Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Adapun sebagai latar belakang dari lukisan ini adalah sebuah tembok. Lukisan ini sebagian besar dibuat dengan menggunakan cat akrilik dan mix media di atas kanvas berukuran 100-200 cm. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Zainal Arifin memilih tembok sebagai latar belakang di setiap lukisannya yang karena menurutnya tembok bisa dikatakan sebagai benda yang memisahkan antara ruang dan waktu, layaknya sebuah kehidupan di dunia ini. Tembok dijadikan simbol peradaban umat manusia, simbol perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, simbol tempat bercermin diri, introspeksi diri, simbol perjalanan hidup dan pengembaraan hidup manusia. Arifin juga melihat tembok bukan sebagai sosok angku dan angker. Tembok juga ia pandang sebagai harapan dan kekuatan. Tembok tersusun dari kumpulan batu yang saling rekat dan lekat satu sama lain. Retakan yang kuat dari batu-batu ini akan menjadikan tembok sebagai benteng kukuh dan teguh, bukan yang memisahkan. Menurut saya, karya Zainal ini memiliki karakteristik tersendiri yang sangat menginspirasi dan membuat siapapun takjub dengan lukisannya. Namun menurut saya, sebagai orang umum, alangkah lebih baiknya jika gambar objek yang dimaksud oleh pelukis diperlihatkan agar tidak terkesan abstrak. Tetapi saya mengakui bahwa lukisan ini merupakan karya yang unik dan menyimpan begitu banyak makna yang tersirat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut saya Zainal Arifin berhasil menyampaikan pesan dari lukisan ini. Hal ini dikarenakan karya Zainal Arifin ini mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh para penikmat seni. Hal ini tentu saja membuat siapapun ingin memiliki karyanya. Kemudian lukisan yang kedua. Lukisan kedua ini merupakan karya seni kontemporer dan nama pelukisnya ialah Susanto Sragen. Lukisan ini termasuk lukisan kontemporer bergaya surrealis yang merupakan lukisan terbaik pada tahun 2019. Lukisan kontemporer adalah karya seni lukis masa kini yang berhubungan dengan situasi pada saat pembuatan. Karya Susanto ini merupakan lukisan yang penuh imajinasi dan terbilang sangat kuat. Lukisan ini dibuat bergaya surrealis karena yang saya ketahui bahwa aliran surrealisme adalah aliran yang membuat lukisan dengan bentuk imajinasi atau khayalan, di mana lukisan dibuat penuh fantasi yang di dalamnya menggambarkan berbagai makhluk aneh, hewan, dan ada satu manusia yang seperti anak kecil. Dalam lukisan ini terdapat banyak garis yang melengkung yang menambah keunikan pada lukisan ini. Selain itu,
Lukisan ini juga memainkan warna-warna yang sama-sama kuat dan saling bertabrakan, seperti warna hijau, biru, ungu, pink, dan coklat. Penggunaan ruang dalam lukisan ini dapat terlihat pada aliran air yang mengalir dan menjadi tempat anak kecil berdiri, sehingga lukisan ini menciptakan ilusi seolah-olah seperti nyata. Dan lukisan ini juga menciptakan ilusi cahaya yang cukup baik. Kemudian lukisan ini mempunyai warna, bentuk, tekstur yang saling menunjang sehingga menciptakan efek keseimbangan. Selain itu, lukisan ini juga menciptakan efek gerakan yang terlihat pada aliran air yang mengalir. Namun, dari penggunaan proporsi menurut saya kurang tepat. Hal ini dikarenakan ada sosok yang lebih besar dan lebih kecil dibandingkan keadaan aslinya. Menurut saya, pelukis berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam lukisan ini. Hal ini terlihat dari keberhasilan penggunaan bentuk, garis, gerak, dan cahaya yang saling mendukung secara harmonis untuk menggambarkan suasana hati si pelukis. Meskipun jika dilihat sekilas, lukisan ini terkesan aneh dan tidak masuk akal dan seperti tidak bermakna, tetapi apabila dinikmati, lukisan ini mempunyai banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Terakhir, lukisan yang ketiga. Lukisan ini merupakan karya seni dari seorang mahasiswa yang bernama Fadilizil Ikram dari Universitas Negeri Semarang. Lukisan ini mengangkat tema tradisi masyarakat Kudus. Penggunaan warna yang terpadu secara sempurna dan menghasilkan garis-garis yang tegas membuat lukisan ini semakin menarik dan menghasilkan karya seni lukis surrealistik dengan tema tradisi masyarakat yang berada di Kudus. Lukisan ini menggambarkan sebuah sapi yang sedang duduk di genggaman tangan dan ada beberapa rumah-rumah kecil. Hal ini mencerminkan kehidupan pewarisan nilai Islam secara kultural dan membawa Kudus memiliki berbagai tradisi keislaman yang khas. Beragam tradisi-tradisi masyarakat Kudus yang masih dijaga dan disakralkan pada sampai saat ini. Keberadaan tradisi masyarakat tersebut adalah sebuah simbol identitas dan eksistensi suatu masyarakatnya. Lukisan ini memberikan warna-warna yang menyejukkan mata dan seperti memberi kedamaian dalam hati. Lukisan ini menggunakan cat minyak di atas media kanvas dengan sapuan yang halus, sehingga lukisan ini terlihat seperti nyata. Setelah saya mendalami dan mengamati lukisan ini, nyaris tidak ada kekurangan. Hal ini dilihat dari bentuk gambar, warna, pencahayaan, dan sentuhan kuas, sehingga sulit bagi saya yang masih sedikit memiliki ilmu tentang lukisan untuk mengkritik hasil lukisan yang satu ini. Namun, menurut saya ada sedikit kekurangan, yaitu pada bagian rumah yang seperti terhempas angin ataupun seperti rumah yang sedang terbang. Hal ini kurang masuk akal. Namun, secara keseluruhan lukisan ini terlihat sangat sempurna dan pelukis terbilang berhasil menyampaikan pesan yang terkandung dalam lukisan ini. Demikianlah hasil apresiasi dan kritik karya seni dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.